Pernahkah Anda mendengar kisah bahwa leluhur tanah Jawa selamat dari banjir besar Nabi Nuh karena bersembunyi di dalam perut iblis? Atau tahukah Anda, bahwa dalam kosmologi Jawa, Nabi Adam dan Dewa Semar ternyata berada dalam satu garis silsilah keluarga? Ini bukan dongeng sembarangan, ini adalah rahasia yang tersimpan dalam Babat Tanah Jawi, sebuah kitab di mana sejarah, mitos, dan makrifat Islam menyatu menjadi identitas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Di hamparan kepulauan yang zamrud, di mana gunung-gunung berapi memaku bumi dan sungai-sungai mengalir bak nadi kehidupan, terbentanglah sebuah peradaban yang menyimpan 1001 rahasia, Tanah Jawa. Sejarah tanah ini tidak sekadar tertulis dalam prasasti batu yang dingin atau laporan kolonial yang kaku, melainkan hidup dan bernapas dalam sebuah khazanah sastra yang disebut Babat. Babat bukanlah sekadar buku sejarah dalam pengertian modern yang posifistik. Ia adalah sebuah perbendaharaan, sebuah khazanah yang merangkum ingatan kolektif sebuah bangsa. Di dalamnya, fakta dan makna berkelindan, peristiwa nyata dan simbolisme mistis bersatu padu membentuk apa yang kita sebut sebagai cerita sejarah. Kita tidak serta-merta bisa menunjuknya sebagai fakta empiris semata, namun kita juga tidak bisa menafikannya sebagai dongeng belaka. Ia adalah kebenaran yang dibungkus dengan bahasa rasa, sebuah upaya leluhur untuk mewariskan nilai dan identitas. Salah satu pintu gerbang utama untuk memasuki lorong waktu ini adalah Babat Tanah Jawi. Meskipun naskah Babat ini tersebar dalam berbagai versi yang ditulis ulang di berbagai zaman, ada satu versi yang dianggap paling utuh. Naskah ini dikumpulkan oleh seorang ahli sejarah Belanda bernama Meinsma, namun sejatinya merupakan buah tangan dingin seorang pujangga istana bernama Lurah Carik Kertoboso. Beliau bukanlah orang sembarangan, ia adalah sekretaris negara pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono III di Surakarta, sebuah masa ketika Mataram Islam sedang berusaha mendefinisikan ulang dirinya di tengah gempuran zaman. Apa yang ditulis oleh Carik Kertoboso adalah sebuah magnum opus yang merangkum perjalanan panjang Tanah Jawa. Narasinya membentang jauh ke belakang, menembus batas rasionalitas, dimulai dari kisah Nabi Adam alaihi salam sebagai bapak umat manusia, hingga peristiwa tragis bedahnya Keraton Mataram di Pleret pada tahun 1677 akibat serbuan Pangeran Trunojoyo dari Madura. Naskah ini kemudian dilanjutkan oleh penerus Kertoboso hingga masa pemerintahan Pakubuwono III, dilengkapi dengan berbagai naskah babat lain yang memperkaya detail peristiwa. Tradisi menulis babat di Jawa adalah tradisi merawat ingatan. Tidak hanya di Surakarta, semangat ini juga menyala di Yogyakarta dan wilayah lainnya. Salah satu yang paling fenomenal dan telah diakui dunia melalui UNESCO sebagai Memory of the World adalah Babat Diponegoro. Bayangkan, di tengah pengasingan yang menyakitkan di Manado antara tahun 1831 hingga 1833, Pangeran Diponegoro menulis sendiri kisah hidupnya. Selama 2 tahun, beliau menumpahkan segala rasa, memori, dan pandangan hidupnya ke dalam 1.200 halaman kertas. Yang menakjubkan, seluruh tulisan itu digubah dalam bentuk tembang macapat, puisi Jawa yang terikat aturan guru lagu dan guru wilangan, namun ditulis menggunakan aksara Arab Pegon. Penggunaan aksara Arab Pegon ini bukanlah kebetulan. Ini adalah sebuah pernyataan identitas, bahwa wacananya adalah Jawa, jiwanya adalah Nusantara, namun nafasnya adalah Islam. Ini menunjukkan bahwa kaum santri dan ulama pada masa itu telah menjadikan huruf Arab sebagai bagian tak terpisahkan dari literasi mereka. Fenomena ini mengingatkan kita pada saudara serumpun di Malaysia, di mana tulisan Arab Melayu masih lestari di papan-papan jalan dan instansi. Jika kita bertanya kepada mereka, ini tulisan apa? Mereka akan menjawab dengan bangga, ini tulisan Jawi. Maka, sejatinya, tulisan Jawi adalah huruf Arab yang telah membumi di tanah Melayu dan Jawa. Selain autobiografi sang pangeran, ada pula versi lain yang menarik, yakni Babat Kedung Kebo. Babat ini ditulis oleh seorang bupati dari wilayah Kedung Kebo, sekarang Purworejo, yang sejatinya berada di pihak Belanda dan melawan Diponegoro. Namun, lihatlah kebesaran jiwa orang Jawa. Meskipun berdiri sebagai musuh, sang bupati tidak bisa menyembunyikan kekagumannya pada sosok Pangeran Diponegoro. Dalam tulisannya,
musuh itu justru memuji lawannya. Begitu pula dengan Babat Mangkubumi versi Keraton Surakarta yang ditulis oleh Raden Ngabehi Yosodipuro I. Meskipun Pangeran Mangkubumi, kelak Hamengkubuwono I, adalah pemberontak yang memisahkan diri dari Surakarta, babat tersebut justru menyanjungnya sebagai Satrio Mataram sejati. Ini mengajarkan kita bahwa dalam pandangan masyarakat Jawa, siapapun yang berani berjuang melawan penjajahan dan ketidakadilan, meski kalah secara politik atau militer, akan tetap hidup sebagai pemenang di hati umat. Mari kita menyelam lebih dalam ke halaman-halaman awal Babat Tanah Jawi versi Mainsma. Di sana, kita akan menemukan kisah, kejadian, Tanah Jawa yang penuh dengan nuansa mitologis. Dikisahkan bahwa pada mulanya, Pulau Jawa ini tidak stabil, gonjang-ganjing terombang-ambing di lautan. Untuk memakunya agar tenang, para dewa memindahkan puncak Gunung Mahameru dari India. Puncak yang agung itu diletakkan di sisi timur pulau, menjadi apa yang sekarang kita kenal sebagai Gunung Semeru. Namun, masalah belum selesai. Ketika puncak itu diletakkan di timur, pulau menjadi berat sebelah, menjomplang ke timur sementara bagian barat terangkat. Maka, ujung dari Semeru itu dipapras, dipotong, dan potongannya dilemparkan ke tengah pulau untuk menyeimbangkan beban. Potongan itulah yang kini berdiri gagah sebagai Gunung Merapi. Sementara itu, reruntuhan atau gogrokan yang tercecer saat pemindahan Mahameru itu jatuh dan membentuk Gunung Lawu yang memisahkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebuah narasi geologis yang dibalut dengan imajinasi mistis, menjelaskan mengapa gunung-gunung ini begitu dikeramatkan. Yang lebih menggelitik adalah bagaimana Babat Tanah Jawi menyusun silsilah genealogi orang Jawa. Dengan penuh percaya diri, babat ini menarik garis keturunan langsung dari Nabi Adam. Diceritakan bahwa Nabi Adam memiliki putra bernama Nabi Sis, Syits. Nabi Sis kemudian memiliki dua orang putra bernama Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas. Disinilah letak kelucuan, sekaligus kecerdikan pujangga Jawa dalam mensejajarkan dirinya dengan bangsa-bangsa besar dunia. Dikatakan bahwa Sayyid Anwas adalah leluhur yang menurunkan bangsa Arab dan Bani Israel dalam tradisi Semitik, sedangkan saudaranya, Sayyid Anwar, adalah leluhur yang menurunkan bangsa Jawa. Jadi, dalam kosmologi Babat Tanah Jawi, orang Jawa dan orang Arab itu sejatinya adalah saudara tua dan muda, kakak beradik yang berasal dari satu akar kenabian. Namun, silsilah Sayyid Anwar ini kemudian berbelok memasuki ranah pewayangan dan mitologi Hindu. Sayyid Anwar menurunkan Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal menurunkan Sang Hyang Menang. Sang Hyang Menang kemudian memiliki tiga orang putra yang menjadi tokoh sentral dalam mitologi Jawa, Ismoyo, Antogo, dan Manikmoyo. Siapakah mereka? Ismoyo turun ke bumi menjadi Semar, sang pamomong para ksatria yang wujudnya samar namun hakikat dewa. Antogo menjelma menjadi Togok, yang juga menjadi pamomong namun di sisi seberang. Dan Manikmoyo, ia bertakhta di Kahyangan sebagai Batara Guru, rajanya para dewa. Dari Batara Guru inilah lahir dewa-dewa India seperti Batara Brahma, Batara Wisnu, Batara Indra, hingga kemudian menurunkan tokoh-tokoh Mahabharata dan Ramayana, terus menyambung hingga Parikesit, dan akhirnya sampai pada Raja-Raja Jawa. Sebuah sinkretisme genealogi yang luar biasa, menggabungkan Nabi Adam, dewa-dewa Hindu, dan Raja-Raja Jawa dalam satu garis darah. Ada satu kisah lagi dalam babat yang cukup menggelitik, yang seolah menjadi pengantar mengapa Islam perlu datang ke Jawa. Dikisahkan pada zaman banjir besar Nabi Nuh, orang Jawa didatangi oleh sesosok iblis bernama Ijacil, Azazil. Ijacil memperingatkan orang Jawa akan datangnya air bah yang akan membinasakan seluruh dunia. Dalam kepanikan, Ijacil menawarkan keselamatan dengan satu syarat, orang Jawa harus mau menyembahnya. Demi bertahan hidup, orang Jawa pada masa itu menyetujui tawaran iblis tersebut. Maka, Ijacil pun merajut, mengemasi orang Jawa dan memasukkan mereka ke dalam perutnya, sehingga mereka selamat dari banjir besar yang menenggelamkan dunia. Kisah ini seolah menjadi pengakuan jujur, dan mungkin sedikit satir, dari sang penulis babat yang Muslim, Carik Kertoboso, bahwa nenek moyang orang Jawa pada masa lalu memang tersesat dalam kemusyrikan, berhutang budi pada kekuatan gelap demi keselamatan duniawi.
Namun, kegelapan itu tidak selamanya menyelimuti. Babat kemudian menceritakan datangnya gelombang cahaya. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai menyapa Nusantara, sedikit demi sedikit, pelan namun pasti, untuk membersihkan sisa-sisa perjanjian lama dengan Ijacil tersebut. Cahaya itu dibawa oleh para utusan yang dalam babat Tanah Jawi disebut sebagai wali sana. Istilah ini menarik. Di masa kini kita lazim menyebutnya Wali Songo, Wali Sembilan. Namun, kata sana dalam babat bisa ditafsirkan beragam. Sana atau sono bisa berarti tempat. Jadi wali sana bisa dimaknai sebagai para penguasa tempat atau wilayah. Ini selaras dengan konsep wali dalam struktur pemerintahan Islam yang berarti gubernur atau pemimpin wilayah. Namun, ada interpretasi lain yang merujuk pada serat wali sana yang ditulis pada zaman Sultan Agung. Di sana terdapat istilah Arab walius sana. Kata sana bermakna pujian atau yang terpuji. Jadi, wali sana adalah orang-orang terpuji, kekasih Allah yang dimuliakan di tengah masyarakat karena kesalehan dan jasa-jasanya. Kisah para wali ini dimulai dengan kedatangan seorang tokoh agung bernama Maulana Malik Ibrahim, yang juga dikenal sebagai Wong Agung Gresik, sekitar tahun 1410 Masehi. Asal-usul beliau pun menarik untuk ditelusuri. Menurut Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, beliau berasal dari wilayah Azerbaijan. Namun, beliau menghabiskan waktu yang lama menuntut ilmu di Mesir. Di negeri piramida itulah, beliau tidak hanya belajar agama, tetapi juga mempelajari sistem irigasi pertanian yang diterapkan oleh para felahin, petani Mesir, di sepanjang Sungai Nil. Ketika Maulana Malik Ibrahim tiba di Jawa, kondisi masyarakat sedang berada di titik nadir. Kerajaan Majapahit yang agung sedang tercabik-cabik oleh perang saudara yang berkepanjangan, yang dikenal sebagai Perang Paregrek, tahun 1404 sampai tahun 1406. Istilah Paregrek sendiri menggambarkan perang yang berjalan tersendat-sendat, di sini menang lalu kalah, di sana kalah lalu menang, silih berganti tanpa kepastian, menguras energi dan darah. Perang selama bertahun-tahun membuat sawah-sawah terbengkalai. Para petani takut menggarap ladang dan memilih mengungsi ke pegunungan. Akibatnya fatal, krisis pangan melanda, kelaparan merajalela, wabah penyakit menyebar, dan rakyat Majapahit hidup dalam penderitaan yang amat sangat, bahkan dikisahkan sampai harus memakan bangkai demi bertahan hidup. Di tengah situasi keos inilah Maulana Malik Ibrahim hadir. Apa yang beliau lakukan? Apakah beliau langsung mendirikan pesantren dan mengajarkan kitab kuning? Tidak. Beliau melihat persoalan umat dengan mata hati. Umat sedang lapar, umat butuh makan. Maka, dengan seluruh harta yang beliau miliki, Maulana Malik Ibrahim menyewa tenaga kerja. Beliau tidak membangun masjid megah terlebih dahulu, melainkan membangun bendungan. Beliau membendung aliran kali berantas di dekat tempat tinggalnya. Dengan pengetahuan irigasi yang dibawa dari Mesir, beliau mencetak sawah-sawah baru dengan sistem pengairan yang teratur. Inovasi ini memungkinkan padi dipanen 2 kali dalam setahun, sebuah lompatan teknologi pertanian yang luar biasa pada masa itu, di mana sebelumnya pertanian Jawa sangat bergantung pada sawah tada hujan yang hanya panen sekali setahun. Hasil panen yang melimpah itu tidak beliau jual untuk memperkaya diri. Sebaliknya, padi-padi itu dibagikan secara cuma-cuma kepada rakyat yang kelaparan. Tindakan nyata ini menggetarkan hati rakyat. Mereka melihat Islam bukan sebagai dogma yang kaku, melainkan sebagai solusi kehidupan. Orang-orang pun berbondong-bondong bergabung dengan beliau, bukan hanya untuk belajar agama, tetapi untuk membangun peradaban baru yang lebih sejahtera. Inilah strategi dakwah Bilhal, dengan perbuatan yang sangat jenius, menjawab kebutuhan mendasar manusia. Tidak heran jika Ratu Majapahit saat itu, Maharani Suhita, menganugerahkan gelar kehormatan Wong Agung kepada beliau. Setelah Maulana Malik Ibrahim, datanglah gelombang berikutnya, Maulana Ahmad Rahmatullah, atau yang lebih kita kenal sebagai Sunan Ampel. Babat menyebut beliau berasal dari Cempa. Lokasi Cempa ini pun menjadi perdebatan sejarah yang menarik. Sebagian sejarawan menunjuk pada kerajaan Champa di wilayah Kamboja, Vietnam sekarang. Memang ada komunitas Muslim di sana,
namun kondisi keislaman mereka saat ini banyak bercampur dengan sinkretisme akibat tekanan sejarah yang panjang. Namun, ada teori lain yang lebih masuk akal secara geopolitik Islam Nusantara. Cempa mungkin merujuk pada Jumpa di Aceh. Jumpa adalah wilayah yang berada di bawah Kesultanan Lamuri, Cikal Bakal Aceh Darussalam. Pada masa itu, Aceh adalah pintu gerbang dan tempat transit utama bagi para ulama dan jamaah haji yang hendak pergi ke atau pulang dari Makkah. Jalur pelayaran masa itu membentang dari Aceh, Gujarat, hingga Jeddah. Maka, sangat logis jika Maulana Ahmad Rahmatullah singgah atau bahkan memiliki akar di Jumpa sebelum melanjutkan misinya ke Jawa. Sesampainya di Jawa, beliau ditempatkan di wilayah Ngampel Denta, Surabaya. Dan seperti pendahulunya, beliau tidak langsung mendirikan pesantren dalam pengertian tradisional. Mengingat banyaknya pejabat dan guru negara, dan acarya Majapahit yang tewas dalam Perang Paregrek, Maulana Ahmad Rahmatullah mendirikan sekolah tata negara. Beliau mendidik para pangeran dan bangsawan muda Majapahit tentang ilmu pemerintahan, etika, dan syariat. Beliau menyiapkan kader-kader pemimpin yang kelak akan memegang tampuk kekuasaan, strategis dan visioner. Kemudian muncul pula dua ulama kembar, Aliuddin dan Taqiyuddin. Mereka memilih medan dakwah yang berbeda, pelabuhan. Di masa itu, pelaut harus menunggu angin muson untuk bisa berlayar. Waktu tunggu ini bisa berbulan-bulan. Para ulama ini memanfaatkannya untuk membuka pesantren kilat. Mereka mengajarkan Islam kepada para pelaut dan pedagang yang sedang singgah. Dampaknya luar biasa dahsyat. Para pelaut inilah yang kemudian menjadi agen-agen penyebar Islam ke seluruh penjuru Nusantara. Tanpa perlu mengirim dai khusus, Islam terbawa oleh angin layar kapal-kapal niaga ini hingga ke Ternate, Tidore, Jailolo, Goa, Talo, Bima, Sumbawa, Banjar, dan Palembang. Jaringan maritim menjadi jaringan dakwah yang efektif. Lalu ada satu sosok lagi yang sangat misterius namun perannya krusial, Maulana Maghribi. Sesuai namanya, beliau berasal dari wilayah Maghrib, Afrika Utara, Maroko. Beliau dideskripsikan sebagai orang Berber, berperawakan besar, tinggi, dan berkulit hitam. Tugas beliau di Jawa sangat spesifik, melakukan ruqyah massal terhadap tanah Jawa. Jawa pada masa itu adalah tanah yang penuh dengan klinik. Setiap pohon besar, batu besar, dan sendang dianggap memiliki penunggu yang harus disembah. Dukun-dukun sakti dan tukang santet merajalela, memegang kendali atas rasa takut masyarakat. Maulana Maghribi datang untuk mematahkan itu semua. Beliau menaklukkan para dukun, menetralkan tempat-tempat angker, dan membuktikan bahwa kekuatan tauhid jauh di atas segala kekuatan mistis lokal. Sosok Maulana Maghribi yang fisik dan perannya begitu kuat ini kemudian diabadikan dengan cara yang sangat unik oleh Sunan Kalijaga. Dalam pewayangan, Sunan Kalijaga menciptakan karakter Semar. Semar digambarkan berkulit hitam, seperti orang Berber, berbadan besar dan gemuk, namun memiliki kekuatan yang melampaui para dewa. Batara Guru, Narada, Indra, semua dewa-dewa Hindu dalam pewayangan Jawa, tunduk dan takut kepada Semar. Ini adalah metafora yang cerdas. Semar adalah representasi dari ulama, seperti Maulana Maghribi, yang membawa ajaran tauhid, Islam, yang mampu meruqyah, dan mengalahkan dewa-dewa lama orang Jawa. Semar adalah danyangnya tanah Jawa yang telah diislamkan, pamomong yang membimbing para ksatria menuju kebenaran. Di antara para wali sana, ada satu sosok yang namanya harum melintasi zaman, seorang jenius budaya yang memahami betul psikologi masyarakat Jawa, Sunan Kalijaga. Beliaulah yang menyadari bahwa dakwah tidak bisa sekadar doktrin kaku, melainkan harus menyentuh rasa, merasuk ke dalam relung batin melalui seni dan budaya. Salah satu mahakarya inovasi beliau adalah wayang. Sebelum era Wali Songo, masyarakat Jawa mengenal wayang beber. Wayang ini berupa lembaran kulit atau kain lebar yang digambari adegan per adegan secara naturalis, wajah manusia digambar seperti manusia sungguhan. Wayang ini dipertunjukkan dengan cara dibeber, dibentangkan, dan digeser. Kelemahannya, selain proses pembuatannya yang rumit, penontonnya sangat terbatas, maksimal hanya sekitar 12 orang karena ukuran layarnya yang kecil. Wayang beber adalah tontonan elit,
hiburan eksklusif para bangsawan. Sunan Kalijaga mengubah segalanya. Beliau melakukan dekonstruksi radikal. Wayang tidak lagi digambar naturalis menyerupai manusia, hal yang beliau hindari karena kehati-hatian terhadap hadits yang melarang taswir, menggambar makhluk bernyawa secara utuh. Sebagai gantinya, beliau menciptakan wayang dengan bentuk stilasi, sebuah deformasi artistik yang menonjolkan karakter, bukan fisik. Lihatlah mata para ksatria dalam wayang ciptaan Kalijaga. Arjuna, Puntadewa, dan para Pandawa digambarkan bermata liepan, sipit, dan menunduk. Ini bukan sekadar estetika, melainkan simbolisasi akhlak. Ksatria sejati, manusia yang saleh, adalah mereka yang pandai melakukan gadul basar, menundukkan pandangan, tidak liar matanya melihat yang bukan haknya. Bandingkan dengan mata para raksasa atau butos seperti Rahwana. Matanya bulat besar, melotot, telo-telo, dan berwarna merah. Itu adalah simbol nafsu yang tidak terkendali, mata yang lapar, dan penuh angkara murka, yang sedikit-sedikit melihat langsung ingin memiliki. Lihat pula perutnya. Para ksatria digambarkan berperut ramping, bahkan rata. Ini adalah simbol tirakat, simbol orang yang rajin berpuasa dan menahan diri dari kerakusan duniawi. Sebaliknya, para buto seperti Kumbakarna atau Buto Terong digambarkan berperut buncit dan besar, lambang dari hedonisme, ketamakan, dan kegemaran memuaskan perut tanpa batas. Pun dengan mulutnya, ksatria digambarkan bermulut kecil dan tertutup rapat, mencerminkan prinsip falyakul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Mereka hemat bicara namun banyak bekerja. Sementara para penjahat digambarkan bermulut lebar, seringkali dengan gigi bertaring, menyimbolkan sifat banyak bicara, pembual, dan pemangsa. Dengan inovasi bentuk ini, Sunan Kalijaga kemudian membawa wayang keluar dari tembok istana. Beliau berkeliling menjadi dalang, menggelar pertunjukan di lapangan terbuka. Wayang berubah menjadi tontonan massal, film kartun pertama di dunia yang bisa dinikmati oleh ribuan rakyat jelata sekaligus. Namun, ada satu syarat unik yang beliau tetapkan. Tiket untuk menonton pertunjukan wayang beliau bukanlah uang emas atau perak. Tiketnya adalah membaca mantra. Mantra itu tak lain adalah dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rakyat yang awam, yang terpukau ingin melihat hiburan, menirukan kalimat itu tanpa sepenuhnya sadar maknanya. Namun, di tengah pertunjukan, melalui lakon Jamus Kalimasada, kalimat syahadat yang dipusakakan, Sunan Kalijaga menyelipkan tafsir dan makna. Disitulah hidayah merembes masuk. Di tengah gelak tawa dan kekaguman pada wayang, rakyat tersadar bahwa mereka telah berpindah keyakinan, telah memeluk Islam dengan cara yang paling halus dan indah. Tak hanya urusan seni, para wali juga menyentuh aspek paling dasar dari kehidupan rakyat, pertanian. Suatu ketika, Sunan Kalijaga mengamati Ki Ageng Selo, sosok yang kelak menjadi leluhur Raja-Raja Mataram Islam, sedang mengolah tanah. Saat itu, alat yang digunakan masih sangat sederhana, sejenis linggis untuk mencungkil tanah agar gembur. Prosesnya sangat lambat dan melelahkan. Untuk menyelesaikan satu petak lahan, butuh waktu berminggu-minggu. Melihat ketidakefisienan ini, Sunan Kalijaga kemudian merancang sebuah alat baru. Sebuah inovasi teknologi tepat guna yang kita kenal sekarang sebagai pacul, cangkul. Alat ini terdiri dari 3 bagian utama, mata cangkul dari besi yang tajam, bagian tengah penghubung, bawak, dan gagang kayu, doran. Namun, bagi orang Jawa, sebuah benda tidak pernah sekadar benda. Sunan Kalijaga memberikan jarwo dosok, etimologi, pemaknaan filosofis, pada alat ini, menjadikannya sarana zikir bagi para petani. 1. Pacul, ngipatke barang kang muncul. Bagian besi yang tajam ini bermakna membuang atau menyingkirkan segala sesuatu yang muncul di hati selain Allah. Saat petani mengayunkan pacul, ia diingatkan untuk membuang ego, kesombongan, dan tuhan-tuhan palsu dari dalam dadanya. 2. Bawak, obahing awak. Bagian penghubung ini bermakna gerak tubuh. Bahwa hidup adalah obahing awak, geraknya badan, untuk beramal saleh, bekerja keras, dan beribadah. Islam tidak mengajarkan kemalasan. 3.
Doran, dedonga marang pangeran. Gagang tempat tangan berpegang ini bermakna doa kepada Tuhan. Bahwa segala usaha keras, bawak, dan penyucian hati, pacul, harus selalu berpegang teguh pada doa dan tawakal kepada Allah. Doran. Jadi, pacul bukan sekadar alat tani. Ia adalah manifestasi teologi kerja dalam Islam. Bahwa bekerja di sawah pun adalah laku spiritual. Inovasi ini kemudian disempurnakan lagi dengan alat yang lebih kompleks bernama wuluku, bajak, yang memiliki 7 bagian dengan filosofi yang lebih dalam lagi. Ini membuktikan bahwa para wali hadir membawa peradaban, mengangkat derajat hidup masyarakat baik secara material maupun spiritual. Beralih ke panggung politik, Babat Tanah Jawi memberikan perspektif yang meluruskan banyak kesalahpahaman tentang runtuhnya Majapahit. Seringkali diajarkan bahwa Majapahit runtuh karena diserang oleh kerajaan Islam Demak. Babat, dengan caranya yang khas, menolak narasi ini. Raden Patah, Sultan Fatah, pendiri Demak, adalah putra kandung Prabu Brawijaya kelima, Raja Majapahit. Dalam etika Jawa yang sangat menjunjung tinggi mikul duwur mendem jero, menghormati orang tua, mustahil seorang anak yang saleh seperti Raden Patah, didikan para wali, akan menyerang ayah kandungnya sendiri. Itu adalah aib besar, sebuah kedurhakaan yang akan mencabut legitimasi kekuasaannya. Lalu apa yang terjadi pada tahun 1478 Masehi, tahun Saka 1400, yang ditandai dengan sengkalan sirna ilang kertaning bumi? Itu bukanlah serangan Islam, itu adalah kudeta internal. Adipati Girindrawardana, seorang bangsawan Hindu dari Kediri, melakukan makar dan menyerbu Trowulan. Prabu Brawijaya kelima tersingkir dari tahta dan melarikan diri, salah satu rutenya menuju Gunung Lawu. Girindrawardana kemudian naik tahta bergelar Brawijaya V. Namun, kekuasaan hasil kudeta ini tidak langgeng. Ia kemudian dikudeta lagi oleh patihnya sendiri yang bernama Patih Udara. Patih Udara kemudian naik tahta sebagai Brawijaya VII. Maka, ketika Kesultanan Demak di bawah pimpinan Raden Patah memaklumkan perang terhadap Majapahit, musuh mereka bukanlah Brawijaya V, sang ayah, melainkan Prabu Udara, sang pengkudeta dari pengkudeta. Perang ini adalah perang penegakan keadilan. Rakyat Majapahit, bahkan yang masih beragama Hindu, justru bersimpati dan mendukung Demak. Mereka melihat Raden Patah sebagai pewaris tahta Majapahit yang akan mengembalikan ketertiban, sementara Prabu Udara dianggap sebagai usurpator, perampas kekuasaan, yang tidak sah. Babat menggambarkan konflik ini dengan bahasa metafora pusaka yang sangat indah. Dikisahkan di Majapahit ada keris pusaka bernama Kiai Condong Campur. Keris ini digambarkan sebagai pembawa malapetaka, wabah, dan kesialan. Apa maknanya? Condong campur melambangkan kebijakan sinkretisme yang dipaksakan oleh elit Majapahit yang korup. Keinginan untuk mencampur segala hal tanpa prinsip yang jelas, yang justru menimbulkan kekacauan sosial dan kerusakan moral. Untuk menandingi ini, dibuatlah pusaka Kiai Sabuk Inten. Ini melambangkan upaya penguasa Majapahit, Udara, untuk merangkul dan berkoalisi dengan para saudagar kaya di pesisir utara. Sabuk Inten sama dengan yang bersabuk intan, harta. Namun, koalisi dengan kaum pemodal ini tidak cukup kuat untuk menyelamatkan kerajaan yang sudah keropos. Akhirnya, kedua pusaka itu dikalahkan oleh pusaka ketiga, Kiai Sengkelat. Secara harfiah, Sengkelat adalah nama jenis keris, Luk 13. Namun secara jarwo dosok, Sengkelat bermakna sengkeling hati, sakit hatinya rakyat. Majapahit runtuh bukan semata karena serbuan luar, tapi karena sengkelat, kemarahan, kejengkelan, dan muaknya rakyat terhadap para pejabat dan penguasa yang korup dan tidak adil. Ketika rakyat sudah sengkel atin, tidak ada kekuatan militer atau koalisi saudagar manapun yang bisa menahan kejatuhan sebuah rezim. Puncak konflik Demak Majapahit juga diwarnai dengan kisah mistis penyerbuan ke Giri Kedaton. Sunan Giri, sebagai primus inter pares para wali, menjadi target serangan pasukan Majapahit. Babat mengisahkan bahwa saat diserbu, Sunan Giri sedang menulis. Dalam kemarahannya, beliau melemparkan pena, kalam, yang dipegangnya. Pena itu berubah menjadi keris yang mengamuk, berputar-putar, munyeng, membabat pasukan musuh hingga kocar-kacir. Keris itu kemudian dikenal sebagai Kiai Kalamunyeng.
Membaca ini secara harfiah tentu akan terdengar seperti dongeng sihir. Namun, tafsir historis filosofis memberikan makna yang jauh lebih logis dan dahsyat. Kalam artinya pena atau ucapan, fatwa. Munyeng artinya berputar atau membingungkan. Kisah ini sejatinya menggambarkan kekuatan intelektual dan spiritual Sunan Giri. Bukan pena yang berubah jadi besi tajam, melainkan fatwa atau tulisan, surat, propaganda. Sunan Giri yang begitu kuat pengaruhnya, sehingga mampu memecah belah konsentrasi musuh, membuat pasukan Majapahit bingung, munyeng, kehilangan moral bertempur, bahkan mungkin saling mencurigai satu sama lain. Pena, ulama di sini terbukti lebih tajam dan mematikan daripada pedang tentara. Legitimasi spiritual Sunan Giri membuat pasukan lawan gentar sebelum berperang secara fisik. Setelah era Demak dan Pajang, Joko Tingkir, kekuasaan beralih ke Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati. Silsilah ini ditarik dari Ki Ageng Selo, sang penangkap petir, turun ke Ki Ageng Pemanahan, lalu ke Danang Sutawijaya, Senopati. Ada fenomena menarik tentang Trah Mataram ini. Keturunan Panembahan Senopati seolah memiliki wahyu cakraningrat yang tak putus. Mereka terus menjadi penguasa di tanah Jawa, bahkan hingga era modern Republik Indonesia. Mari kita lihat, Soekarno, sang proklamator, meski ayahnya seorang guru, ibunya adalah Ida Ayu Nyoman-Rai, yang dalam beberapa catatan silsilah keraton disebut masih memiliki hubungan darah atau merupakan putri persembahan, yang terkait dengan Pakubuwono X Soeharto, presiden kedua, meski berasal dari desa Kemusuk, namun banyak riwayat, meski sering diperdebatkan, yang mengaitkannya dengan garis keturunan Hamengkubuwono II. B.J. Habibie, ibundanya adalah Ningrat Jawa yang masih Trah Hamengkubuwono III. Megawati, jelas kembali ke Soekarno. SBY pun memiliki garis silsilah yang menyambung ke keraton. Mengapa garis keturunan ini begitu kuat mencengkeram takdir kepemimpinan di Nusantara? Jawabannya mungkin tersembunyi dalam gelar yang dipakai oleh pendirinya, Panembahan Senopati. Gelar ini unik dan tidak lazim dalam tradisi Hindu Jawa sebelumnya. Sejarawan menemukan bahwa Panembahan Senopati sejatinya adalah terjemahan Javanisasi dari gelar khas para Sultan Turki Utsmani, Sultan Gazi. Sultan adalah penguasa, Panembahan, yang disembah, ditaati, dan Gazi adalah panglima perang di jalan Allah, Senopati ing Alaga. Dengan menggunakan gelar yang merupakan doa dan identitas para penakluk Konstantinopel itu, Raja-Raja Mataram menambatkan visi kekuasaan mereka bukan sekadar pada ambisi duniawi, tetapi pada semangat futuh, pembebasan, dan penegakan agama. Doa dan semangat Sultan Gazi inilah yang mungkin menjadi energi spiritual yang menjaga kelanggengan Trah ini melintasi abad, mengubah wujud dari Raja Feodal menjadi pemimpin republik, namun tetap dalam satu nafas kepemimpinan yang berakar kuat di tanah Jawa. Jika ada satu sosok yang menjadi puncak dari sintesis kebudayaan Jawa dan Islam, maka dialah Sultan Agung Hanyakrakkusuma. Raja terbesar Mataram Islam ini bukan hanya seorang penakluk ulung yang menguasai hampir seluruh pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, tetapi juga seorang intelektual dan visioner yang jenius. Sebelum tahun 1641, tidak ada raja di Jawa yang secara resmi menggunakan gelar Sultan. Gelar-gelar raja sebelumnya seperti Raden Patah, Demak, atau Sultan Hadiwijaya, Pajang, seringkali adalah gelar anumerta atau sebutan populer, bukan gelar resmi kenegaraan yang diakui secara internasional pada masanya. Sultan Agunglah yang pertama kali mendapatkan legitimasi gelar tersebut langsung dari pusat kekhalifahan Islam dunia saat itu. Pada tahun 1640, beliau mengirim utusan diplomatik ke Mekah. Tujuannya bukan sekadar naik haji, tetapi meminta pengakuan dan gelar dari kekhalifahan Turki Utsmani. Saat itu, Utsmani dipimpin oleh Sultan Murad keempat. Meski gelar tersebut secara teknis diberikan melalui perantara Syarif Mekah, Zaid bin Muhsin al-Hashimi, namun bobot politik dan spiritualnya sangat besar. Utusan Mataram pulang membawa oleh-oleh yang sangat berharga, bukan emas permata, melainkan simbol legitimasi. 1. Gelar Sultan. Sejak 1641,
nama resmi beliau menjadi Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram Jawi Adi Prabu Agung Hanyakrakusuma Senopati ing Alagang Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Gelar yang panjang dan agung ini menyiratkan posisi beliau tidak hanya sebagai raja politik, tapi juga pemimpin agama dan bayangan Tuhan di bumi. 2. Kain Kiswah Ka'bah. Potongan kain penutup Ka'bah berwarna hitam ini dibawa ke Jawa oleh Sultan Agung. Kain ini diubah menjadi bendera pusaka Keraton Yogyakarta yang dikenal sebagai Kanjeng Kiai Tunggul Wulung. Di atas kain hitam itu, disulam kaligrafi, Ya Allah, dan kalimat tauhid yang membentuk siluet pedang Zulfikar. Ini adalah simbol bahwa Mataram berada di bawah naungan Baitullah dan semangat jihad Ali bin Abi Thalib. 3. Kain penutup makam Nabi. Potongan kain satir makam Rasulullah berwarna putih, kini menguning, ini juga dibawa dan dijadikan pusaka bernama Kanjeng Kiai Parianom. 4. Air Zam-Zam dan Tarbas. Air Zam-Zam ditempatkan dalam gentong besar di makam Imogiri bernama Enceh Kiai Mendung. Sementara Tarbas, peci khas Turki, diadopsi menjadi mahkota raja yang disebut kuluk. Hingga hari ini, Raja-Raja Mataram, Surakarta dan Yogyakarta, mengenakan kuluk model Turki ini dalam upacara kebesaran, bukan mahkota emas ala Hindu. Hubungan dengan Turki Utsmani ini begitu membekas dalam memori kolektif keraton. Nama-nama kesatuan prajurit keraton pun banyak yang mengadopsi istilah militer Turki. Ada pasukan Nyotro, dari Janisari, pasukan elit Turki, Bulkiyo, dari Boluk, divisi pengawal, Turkiyo, pasukan Turki, hingga Arkiyo. Gelar kepangkatan pun diserap, Ali Basah, dari Ali Pasa, Jenderal Tinggi, Basah, Pasa, Jenderal, Gubernur, hingga Bey atau Ngabehi, dari Bey, Tuan, Komandan. Bahkan panggilan orang Jawa untuk Sultan Turki adalah Sultan Ngerum. Ini adalah pelafalan Jawa untuk Kaisar Irum, Kaisar Romawi, salah satu gelar resmi Sultan Utsmani setelah menaklukkan Konstantinopel, Romawi Timur. Ini membuktikan betapa kosmopolitannya wawasan Sultan Agung. Beliau tidak hanya melihat Jawa sebagai pusat dunia, tetapi menempatkan Jawa sebagai bagian integral dari umatan wahidah di bawah payung kekhalifahan global. Kejeniusan Sultan Agung yang paling abadi dan masih kita rasakan hingga detik ini adalah reformasi kalender. Sebelum masa beliau, masyarakat Jawa terbelah dalam dua sistem waktu. Masyarakat pesisir yang lebih dulu Islam menggunakan kalender Hijriyah, basis bulan, lunar, sementara masyarakat pedalaman agraris masih menggunakan kalender Saka, basis matahari, solar, warisan Hindu. Perbedaan ini bukan sekadar soal angka, tapi soal ritme hidup dan identitas. Sultan Agung ingin menyatukan rakyatnya dalam satu tarikan napas waktu. Maka pada tahun 1633 Masehi, bertepatan dengan 1043 Hijriyah dan 1555 Saka, beliau melakukan dekrit kebudayaan yang brilian. Beliau tidak menghapus tahun Saka yang sudah mengakar, angkanya 1555, diteruskan. Namun, sistem perhitungannya diubah total mengikuti sistem Hijriyah murni, lunar. Jadi, tahun Jawa adalah bibrida unik, angkanya meneruskan Saka, tapi harinya, bulannya, dan perpindahannya mengikuti Hijriyah. Hasilnya, penyatuan kultural yang luar biasa. Orang Jawa bisa merayakan satu Suro bersamaan dengan satu Muharram. Mauludan, Rabiul Awal, dirayakan serentak. Namun, karena kalender lunar tidak cocok untuk pertanian, karena musim bergeser terus, Sultan Agung juga tetap melestarikan pedoman musim berbasis matahari yang disebut Pranata Mangsa khusus untuk keperluan bertani. Profesor Thomas Jamaluddin, ahli astronomi, bahkan pernah memuji akurasi kalender Sultan Agungan ini. Meski dibuat dengan hisab, perhitungan, manual abad ke-17, kalender ini seringkali memiliki kecocokan yang sangat tinggi dengan hasil rukyat, pengamatan hilal, modern, bahkan kadang lebih akurat dibanding beberapa metode hisab kontemporer. Inovasi Sultan Agung juga merambah ke bahasa. Beliau memasukkan unsur bunyi bahasa Arab ke dalam fonologi Jawa. Bunyi tebal dan berat seperti kof, to, sat, dat diadopsi menjadi vokal o yang mantap dalam bahasa Jawa. Inilah yang membedakan bahasa Jawa Mataraman, Yogya Solo,
dengan bahasa Jawa Ngapak, Banyumas, Tegal, atau Jawa Timuran. Bahasa Jawa asli, Pramataram, itu vokalnya lebih banyak, a, sega, lara, kula, mirip logat Ngapak. Sultan Agung mengubahnya menjadi o, sego, loro, kulo, untuk memberikan kesan wibawa, berat, dan agung, meniru bunyi tajwid Arab yang fasih. Struktur unggah-ungguh bahasa, krama inggil, madya, moko, juga diperketat untuk menata hierarki sosial yang lebih sopan dan beradab. Dampak, Jawanisasi, ala Sultan Agung ini bahkan menyebar hingga ke bahasa Sunda, muncul undak-usuk basa, Palembang, Jambi, dan Banjar, muncul vokal O dalam dialek mereka. Visi Islam Sultan Agung kemudian diterjemahkan secara spasial oleh cicitnya, Pangeran Mangkubumi, Sultan Hamengkubuwono I, saat membangun Keraton Yogyakarta pasca Perjanjian Giyanti 1755. Tata Kota Yogyakarta bukanlah sekadar penataan ruang, melainkan sebuah kitab teologi yang terbuka. Garis filosofis Yogyakarta membentang dari selatan ke utara. 1. Panggung Kerapyak di selatan, bangunan berbentuk kotak ini melambangkan yoni atau rahim wanita. Ini adalah simbol asal-usul manusia, sangkan, awal kehidupan, duniawi, dan kelahiran. 2. Jalan dari Kerapyak ke utara, kanan kirinya ditanami pohon asam dan tanjung. Asem melambangkan sengsem, tertarik, cinta, dan tanjang melambangkan disanjung. Ini menggambarkan fase masa muda manusia yang penuh pesona, ingin disanjung, dan mulai tertarik pada lawan jenis. 3. Alun-alun selatan dan Plengkung Gading, di sini ditanam pohon pakel, akil balik, pelem, gelem, kemauan, dan kweni, wani, berani. Ini fase dewasa, di mana manusia sudah berakal, punya kemauan, dan berani mengambil tanggung jawab, menikah, bekerja. Ada juga pohon gayam, ayom, mengayomi, dan sawo kecik, sarwo becik, serba baik. 4. Keraton, pusat pemerintahan sekaligus simbol hati, jiwa yang bersemayam dalam tubuh. 5. Alun-alun utara, tempat bertemunya raja dan rakyat, manunggaling kawula Gusti. 6. Masjid Gede Kauman, di sebelah barat alun-alun, simbol bahwa agama, syariat, adalah pendamping kekuasaan. 7. Pasar Beringharjo, di utara, simbol ekonomi duniawi yang harus dikendalikan dan tidak boleh mencampuri urusan pemerintahan secara langsung, karena itu pasar letaknya agak jauh dari keraton, tidak menempel. 8. Jalan Malioboro, dulu bernama Margomulyo. Jalan ini ditanami pohon asem dan gayam. Artinya, untuk mencapai kemuliaan, mulyo, manusia harus bisa ngayomi, melindungi, dan membuat orang lain sengsem, bahagia. 9. Tugu Golong Gilik, di ujung utara. Dulu bentuknya bulat, golong, di atas silinder, gilik, melambangkan kesatuan tekad menuju Tuhan yang Maha Esa, Tauhid. Tugu ini adalah titik fokus pandangan Sultan saat duduk di singgasana, bangsal Manguntur Tangkil. Saat memandang lurus ke utara, Sultan menatap Tugu, mengingatkannya pada tujuan akhir hidup, Allah SWT. Jadi, seluruh tata kota Yogyakarta adalah perjalanan spiritual manusia dari lahir, sangkan, di selatan, menuju kemuliaan dan kembali kepada Tuhan, Paran, di utara. Setiap pohon, setiap gerbang, setiap bangunan adalah pengingat akan Dangkan Paraning Dumadi. Warisan semangat juang Sultan Agung dan Pangeran Mangkubumi, HBI, mencapai klimaksnya pada sosok Pangeran Diponegoro. Beliau adalah cicit HBI, dibesarkan di Tegalrejo oleh nenek buyutnya, Ratu Ageng, Permaisuri HBI, seorang wanita salehah yang sangat anti Belanda. Diponegoro tumbuh sebagai santri yang taat, akrab dengan ulama, dan muak melihat degradasi moral di keraton yang mulai terpengaruh budaya barat. Perang Jawa, tahun 1825 sampai tahun 1830, yang dipimpinnya bukanlah sekadar perang perebutan kekuasaan, melainkan jihad fisabilillah. Beliau menggunakan gelar Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Kabirul Mukminin, sebuah proklamasi kepemimpinan Islam untuk melawan kekafiran. Perang ini begitu dahsyat hingga nyaris membangkrutkan Belanda. Biaya perang menelan 25 juta gulden,
setara triliunan rupiah kini, dan menewaskan 15.000 serdadu Belanda. Strategi perang gerilya Diponegoro, mobilisasi santri dan rakyat jelata, serta dukungan para ulama seperti Kiai Mojo, membuat Belanda frustrasi. Namun, Belanda akhirnya menggunakan taktik licik, politik adu domba dan tipu muslihat. Penangkapan Diponegoro di Magelang saat perundingan damai, saat bulan puasa, Lebaran, adalah bukti keculasan itu. Diponegoro, yang memegang teguh etika ksatria dan kehormatan seorang mukmin, tidak menduga musuhnya akan serendah itu melanggar janji suci gencatan senjata. Meski secara fisik kalah dan dibuang ke Manado hingga Makassar, spirit Diponegoro tidak pernah mati. Babat yang beliau tulis dalam pengasingan menjadi saksi abadi visi dan gagasannya. Para pengikutnya yang terserak, para laskar dan santri, menyebar ke pelosok desa, mendirikan pesantren-pesantren baru, menanam pohon sawo di depan rumah sebagai kode rahasia perlawanan. Sawo sama dengan sawu sufufakum, luruskan barisan. Mereka melebur menjadi rakyat biasa, menjadi petani, pedagang, namun tetap mewariskan api tauhid dan anti-kolonialisme kepada anak cucunya. Dari jaringan inilah kelak lahir organisasi-organisasi pergerakan Islam modern di awal abad 20 yang menjadi tulang punggung kemerdekaan Indonesia. Menutup hikayat panjang ini, kita kembali pada sebuah tesis yang kuat, identitas Jawa dan Islam telah luluh lantak, menyatu tak terpisahkan. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pernah berujar, Jawa kiyo Islam. Nek ora Islam, wis ora Jawa. Jawa itu ya Islam. Kalau bukan Islam, sudah bukan Jawa. Pernyataan ini bukan bentuk intoleransi, melainkan sebuah pengakuan historis kultural bahwa Islam telah menjadi jiwa bagi raga kebudayaan Jawa. Mulai dari kelahiran, akikah, selapanan, sunatan, pernikahan, hingga kematian, tahlilan, nyewu, seluruh siklus hidup orang Jawa dibingkai oleh doa-doa dan nilai Islam, meski seringkali dibungkus dengan wadah tradisi lokal. Babat Tanah Jawi, dengan segala mitos dan metaforanya, pada akhirnya adalah sebuah dokumen kesaksian tentang proses Islamisasi yang damai, mendalam, dan mengakar. Ia mengajarkan kita bahwa menjadi Muslim tidak harus kehilangan kejawaan, dan menjadi Jawa seutuhnya berarti menerima Islam sebagai jalan hidup menuju Sangkan Paraning Dumadi.